Bagaimana mereka menceritakan keluarganya ditembakin sama Polri, ditembakin sama tentara, dibiak. Jadi semaunya TNI dan Polri ini menggunakan moncong senjata. Dan tentu saja ini digerakkan oleh Muslim, oleh sebuah agama teroris. Lalu menuduh-nuduh orang Papua sebagai teroris. Semuanya saya akan bongkar semua. Ini kan ajaran memperbego manusia. Baca 100 kali. Emangnya Allah itu tuli untuk ngomongnya 100 kali? Sudah telanjang, mandi pakai lemak babi, bau yang tidak enak. Orang asing itu bawa minuman keras dari Australia, dibawa masuk ke Port Moresby. Dari Port Moresby dibawa ke Vanimo. Dari Vanimo mereka bawa masuk ke Jayapura. Dari Jayapura mereka bawa dengan pesawat-pesawat kecil ke kampung-kampung. Kasih minum saudara-saudara kita di sana. Mereka minum, mereka mabuk. Ada yang teler tidur dengan babi dalam kandang. Dengan keadaan ini dia foto, dia buat cerita, dia buat proposal, dia fitnah pemerintah Indonesia di Australia, di Eropa, dan di Amerika bahwa pemerintah Indonesia tidak berkeinginan membangun orang gila. Di sisi lain, setelah mereka dapat uang dari Eropa, Australia, dan Amerika, mereka masuk ke pedalaman bentuk LSM untuk membenci TNI dan polisi. Lalu masyarakat dibuat minum mabok, mereka minta pendapat, kamu mau Indonesia atau keluar dari Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Udin Bonga ini mengatakan Papua ini harus merdeka karena hasil bumi Papua dibawa ke pusat dibagi oleh para pejabat. Ini semuanya karena Muslim. Jadi Udin ini membuat sebagian orang marah kalau orang itu belum tahu ceritanya. Makanya kita menampilkan di sini video dari Ustadz Fadlan atau mungkin lebih kita kenal Ustadz Sabun Mandi. Dan sebagian kita juga sudah mengetahui bagaimana perjalanan beliau mengislamkan orang Papua. Dan sebenarnya apa yang terjadi di Papua ini. Jadi kepada teman-teman di sini silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Dan kenyataan bahwa Indonesia itu menakutkan bagi bangsa Papua karena Ahok dihina, orang-orang Kristen, pendeta Saifuddin Ibrahim dipenjarakan, MKC dipenjarakan, Yusuf Manubulu masuk penjara, dicari-carikan kesalahannya oleh pemerintah mayoritas Muslim. Pernyataan-pernyataan seperti ini yang teman-teman harus waspadai di sini. Saifuddin Ibrahim mengatakan dengan tertangkapnya Saifuddin Ibrahim, MKC, Ahok, Yusuf Manubulu membuat Papua ini ketakutan. Jadi mereka ini ditangkap karena menistakan agama Islam. Kalau dibiarkan semakin banyak orang menistakan agama Islam, orang Islam pun balas dendam, menistakan agama Kristen, menyakiti orang Kristen, maka terjadilah bentrok antara Islam dengan Kristen. Kalau sudah terjadi bentrok antara Islam dengan Kristen, maka orang luar mudah mengambil hasil bumi kita. Kita mudah diadu domba oleh orang luar. Mereka ini karena provokator-provokator yang sudah dididik oleh orang luar. Ada yang mendanai mereka. Jadi kita itu jangan ikut-ikutan hal yang seperti ini. Kalau mau dialog agama silahkan, kalau mau debat agama silahkan. Tapi jangan menjadi provokator. Yang rugi itu kita. Mungkin di masa kita enak-enak aja. Tapi di masa yang akan datang, anak cucu kita 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan bagaimana nasibnya? Orang luar menginjakkan bumi di negara kita ini, membuat pribumi itu terlempar jauh. Jadi kita lanjutkan. Bagaimana mereka menceritakan keluarganya ditembakin sama Polri, ditembakin sama tentara, dibiak. Jadi semaunya TNI dan Polri ini menggunakan moncong senjata. Di mana harta kekayaan Papua disedot terus untuk masuk Jakarta. Semuanya nggak bisa dipercaya dengan mentalitas busuk. Dan tentu saja ini digerakkan oleh Muslim, oleh sebuah agama teroris. Lalu menuduh-nuduh orang Papua sebagai teroris. Untuk menjawab pernyataan Saifuddin Ibrahim, sebentar lagi akan kita tampilkan video dari Ustadz Fadlan atau Ustadz Sabun Mandi. Jadi si Udin ini selalu menjadi provokator, selalu mencaci maki agama Islam, selalu merendahkan agama Islam. Apakah teman-teman yakin kalau Saifuddin Ibrahim ini percaya dengan agama Kristen? Beberapa kali Saifuddin Ibrahim ini mengatakan kalau dia ini tidak percaya dengan agama Kristen. Dan dia juga pernah mengatakan dia ini lebih mulia daripada Yesus. Yesus disalibkan, sedangkan Saifuddin Ibrahim bisa tidur di hotel bintang 5. Kata mulia itu berarti lebih tinggi, lebih hebat lagi. Yesus itu masih di bawah Saifuddin Ibrahim. Kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Fadlan. Minyak babi itu mereka pakai untuk lulur pada tubuh badan mereka. Alasan yang diajarkan misionaris itu untuk mengusir nyamuk dan membuat tubuh badan hangat. Sudah telanjang, mandi pakai lemak babi, mereka berdiri jarak 500 meter dari arah mata angin kita yang hancur. Bau yang sangat tidak enak.
Sudah telanjang, mandi pakai lemak babi, bau yang tidak enak. Orang asing itu bawa minuman keras dari Australia, dibawa masuk ke Port Moresby. Dari Port Moresby dibawa ke Vanimo. Dari Vanimo mereka bawa masuk ke Jayapura. Dari Jayapura mereka bawa dengan pesawat-pesawat kecil ke kampung-kampung. Kasih minum saudara-saudara kita di sana. Mereka minum, mereka mabuk. Ada yang teler tidur dengan babi dalam kandang. Pernyataan Saifuddin Ibrahim ini telah terjawab. Dia mengatakan Muslim ini menyakiti Papua. Ternyata mereka ini lebih keji lagi, misionaris ini. Dia ini memberikan minyak lemak babi kepada orang Papua. Inilah ganti sabun mereka. Jadi yang pertama telah terjawab, kita lanjutkan yang kedua. Di sisi lain, ada ibu-ibu kita yang melahirkan di sana seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar dari rahimnya, untuk memutuskan plasenta dengan bayi itu mereka pakai ujung batu yang tajam. Sesudah itu ibu manusia dilarang untuk menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kanan. Dia hanya boleh menyusui anak kandung dengan air susu di sebelah kiri. Sementara air susu di sebelah kanan dipakai untuk menyusui anak babi. Apa yang dimaksud oleh misionaris? Orang Irian harus tetap tertinggal, terbelakang, bodoh, miskin. Dengan keadaan ini dia foto, dia buat cerita, dia buat proposal, dia fitnah pemerintah Indonesia di Australia, di Eropa, dan di Amerika bahwa pemerintah Indonesia tidak berkeinginan membangun orang Irian. Padahal anggaran APBN tiap tahun di Republik Indonesia yang paling besar adalah pulau itu. Hanya tata kelola keuangan yang tidak baik, sehingga uang tidak sampai di masyarakat kecil. Di sisi lain, setelah mereka dapat uang dari Eropa, Australia, dan Amerika, mereka masuk ke pedalaman bentuk LSM untuk membenci TNI dan polisi. Lalu masyarakat dibuat minum mabok, mereka minta pendapat, kamu mau Indonesia atau keluar dari Indonesia? Yang mabok itu meminta diri untuk memisahkan diri dengan Republik. Saya bilang ini tidak ada cara lain untuk merubah keadaan ini, dan tidak ada agama lain yang bisa merubah keadaan itu kecuali agama Islam dengan dakwanya. Saya tadabbur surat 16 ayat 125 surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah, ajaklah, ajarilah, bimbinglah manusia ke dalam agama Rabbmu dengan arif, bijaksana, penuh hikmah. Saya berdakwah dengan cara menggunakan sabun mandi. Saifuddin Ibrahim mengatakan TNI Polri ngedor orang Papua ini. Ternyata ini ulah misionaris dari negara yang dibanggakan oleh Saifuddin Ibrahim. Saudara-saudara kita di Papua dikasih minum-minuman miras, bahkan yang sebelah kanan itu untuk menyusui anak B2, yang sebelah kiri baru menyusui anak B1. Jadi yang biadab itu siapa? Kristen apa Islam? Jadi kenapa dijuluki Ustadz Padlan ini Ustadz Sabun Mandi? Karena cara berdakwah Ustadz Padlan ini mulai dari sabun mandi, membersihkan tubuh mereka dari lemak-lemak babi yang diberikan oleh orang-orang Saifuddin Ibrahim. Jadi mereka itu selalu menjadi provokator, selalu menjadi kompor. Mereka ini menjadi kompor karena ada yang mengasih minyaknya, ada yang ngasih gasnya. Gak usah dulu ngurusin orang banyak, Din. Kau ngurusin istrimu aja gak mampu. Kau ditinggalkan oleh istrimu. Istrimu selingkuh dengan anak sahabatmu. Apa gak malu tuh, Din? Seharusnya Anda itu malu. Ditinggalkan oleh seorang perempuan. Karena si Udin ini pemalas. Kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki. Mengharapkan donasi. Sarah Ayub sendiri yang mengatakan. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.